Halo guys, kembali lagi dengan Ninja apa guys? Orang kepenak guys. Kali ini kita mau ini ya, cara menghitung rasio gear ya. Ini mohon maaf karena motornya nggak pernah dicuci jadi kotor ya. Nah, teman-teman bagi yang bingung untuk ganti gear ini cocoknya berapa, ini cocoknya berapa ya. Nah, kali ini kita mau cara menghitungnya ya teman-teman. Kita pakai kalkulator dulu teman-teman. Nah, cara menghitungnya ya, ini kan standar, ini juga standar, ini 14, ini 42 ya. Jadi kan ini ya 42 bagi 14. Nah, 42 dibagi 14 jadi ketemunya 3 ya. Jadi ini rasionya 3:1 ya teman-teman, diinget-inget ya, 3:1. Nah, jadi 3 putaran gear depan itu adalah 1 putaran gear belakang ya teman-teman. Jadi teman-teman nih, ibarat contoh teman-teman pengen ganti gear 35 dibagi depannya misalnya masih standar 14. Nah, jadi 2,5 ketemunya ya, 2,5. Jadi 2,5 putaran depan ini sudah 1 putaran ya teman-teman. Tapi kalau buat Ninja tuh nggak rekomen. Contohnya buat Ninja RR itu kan belakangnya 39 dibagi 14 ya. Ya, ini rasionya Ninja RR ya. Soalnya Ninja RR dia pakai 39 sama 14. Jadi 2,7. Nah, kalau Ninja R ini kan 42 dibagi 14. Nah, ini rasionya 3 ya. Jadi kalau kita mau ngimbangin teman-teman, kalau pengen cara yang hemat tinggal depannya dinaikin ya. Jadi 15 tuh turun jadi 2,8 ya teman-teman. Udah turun dari 2,8. Jadi 2,8 putaran ini di sini satu ya. Jadi dia menurun ya. Jadi agak berat. Kalau enggak ini ya teman-teman pengen 40, gear belakang 40, depannya 14. Nah, ini masih 2,8 ya teman-teman. Masih lumayan ya, kayak mau ngimbangin punyanya double R ya. Kalau yang tadi kan ini ya 42 dibagi 15. Nah, itu 2,8 ya, enggak ada koma-komanya ya. Jadi teman-teman kalau pengen ngimbangin ragi gear rasionya gear Ninja RR, jadi teman-teman harus ganti depan 15 ya. Jadi kelihatan belakangnya tuh kelihatan standar, nggak kecil-kecil amat. Jadi itu gini ya, kalau gear belakang tuh kecil itu belum tentu ya teman-teman, belum tentu ininya ini ya. Coba kayak gini, gear belakang coba Ninja pakai 30, gear belakang pakai 30 ini ya. 30 depannya mungkin pakai 12 gitu ya. Ini terlalu ngap ya Ninjanya ya. Coba depan pakai 10 gitu ya. Nah, ketemunya masih di angka 3. Jadi gear belakang kecil kalau depannya diikutin kecil juga itu nggak ngefek ya. Ini contohnya ini kan ini 42 sama 14 kan ketemunya rasionya 3 ya. 3 putaran depan, 1 putaran belakang, 3:1. Nah, kalau ini seumpama diganti 30, depannya diganti 10, jadi sama aja ya. Gearnya kelihatan kecil tapi dia sama aja kayak bawaan standar pabrik gitu ya. 42 14 ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan salah sangka kalau ininya kecil pasti nggak kuat nanjak gitu ya. Enggak juga gitu ya. Tergantung gear depannya. Kalau depannya kita pakai standar 14 nih tuh 2 ya, berarti 2 putaran ini itu sangat berat sekali ya. Ini tidak direkomendasikan kalau mau ganti gear Ninja itu di bawah 2,7 ya. 2,7 itu nggak disarankan karena itu sangat berat sekali ya. Dulu saya memakai 36, sama 14. Ini ketemunya 2,5 ya, sangat berat sekali ya. Itu minta naik gigi terus malah Ninjanya ya teman-teman. Coba kita pakai 38 lah, katakan 3. Ini 2,7 ini
ini 38, ini 14 itu udah agak berat ya teman-teman. Jadi saran dari saya kalau teman-teman pengen ganti itu ganti gear depan, karena gear depan itu sangat murah, hanya sekitar 50.000. Kalau belakang kan bisa sampai 100 kalau yang triple S ya. Jadi teman-teman ini belakangnya 42 dibagi, depannya mungkin teman-teman dinaikin satu mata ya. Tuh jadi 2,8, jadi tenaganya naik, dia nggak terlalu berat ya teman-teman. Ini yang disarankan ya, itu segitu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu ininya ya, perbandingannya jangan terlalu kecil. Jadi biar motor teman-teman tuh nggak berat banget untuk naiknya ya. Biasanya tuh kalau terlalu kecil dia mintanya kayak kayak mau minta gigi mulu gitu loh, kayak mau naik gigi terus gitu ya, padahal itu gigi udah 6 ya. Kalau ini kan 42 14. Nah ini kan masih 3 nih, masih standar nih, standar Ninja R ya. Jadi teman-teman tuh kalau mau ganti belakang nyampe kalau kita ya ini hitung-hitungan boros-boros enggaknya ya, kalau mau ganti depan yang harganya paling 50.000 itu udah nyampe 2,8 ya teman-teman. Ini 2,8 putaran depan ini satu ya. Nah kalau ibarat kata ini kita teman-teman pengen belakangnya nih bang yang dikecilin, coba kita pakai 39. Nah 39 aja udah 37 ya, ini masih worth it ya kalau mau ganti belakangnya ya, masih enteng juga ini, soalnya ini masih 2,7 sekian 85 ini ya, sekian ya. Jadi masih enteng, dipakai masih enteng, masih enak ya. Cuman ininya kelihatan di belakangnya kelihatan kecil. Kalau teman-teman pengen modus, wah gearnya besar tuh, nah tapi larinya pasti nggak kenceng tuh, masih standar gearnya. Nah teman-teman ganti yang depan gitu ya. Dan umpama kayak teman-teman ganti ini, nah segini ya, segini itu udah lumayan agak berat ya. Yang penting jangan di bawah 2,7 ya, soalnya itu sangat berat sekali ya, kasihan sama mesinnya ya. Nah jadi itu seperti itu ya teman-teman, untuk apa namanya, kita hitung-hitungan gigi rasio ya, hitung-hitungan gigi rasio Ninja tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada salah-salah juga tolong dibenarkan ya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Nah, kan gigi rasionya ini itu segitu, ini segini ya. Nah, jadi teman-teman paham ya tentang gigi rasio ini ya. Jadi kalau pengen kelihatan belakangnya kecil juga, kalau pengen lebih enteng itu ya depannya diganti yang lebih kecil ya. Kalau nanjak-nanjak gunung tapi teman-teman nggak ada dana buat beli gear ini kan triple S nya itu ini sekitar 110 120-an harganya satunya, dan ukuran kecil itu susah ya, jarang-jarang ada yang jual. Kalau depan itu sekitar 50.000 doang ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menghemat gitu. Jadi saran sih ganti gear depan aja, ganti 15 gitu, jadi 2,8 putaran. Ininya masih tetap ya pakai standar, soalnya ini perbandingannya tuh setengahnya harga ini ya, ini harganya 50.000 saya lihat di online shop, ini 120.000-an, jadi harganya tuh setengahnya sendiri. Jadi teman-teman kalau mau menghemat ya caranya seperti itu ya. Jadi yang depan kita kecilin, yang depan kita gedein, yang belakang kita standar aja gitu ya teman-teman. Nah bagaimana kalau depan sama belakang, depan digedein belakang dikecilin ya, kita hitung bersama-sama. Coba depan belakang mungkin turun 2 mata ya, nih turun 2 mata 40 dibanding 15. Nah jadi juga kayak gitu ya, jadinya 2,6 ini nggak disarankan ya, 2,6 ini nggak disarankan. Nah jadi kalau depannya besar ininya besar juga ini ya teman-teman, coba ini lebih kecil lagi pasti ketemunya ya, 39 tuh 2,6 ya, 39 ya. Oh 39 depannya 15 itu nggak disaranin juga ya teman-teman. Kalau depannya salah, 39 14. Nah ini masih masuk akal ya kalau belakang diganti 39, depannya masih 14 ya. Tapi kalau diganti 15 itu 2,6, jadi 2,6 putaran, 2,6 satu putaran penuh terus tambahin 6 kurang dikit dia udah nyampe ke satu putaran ya teman-teman.
Jadi ya lumayan agak berat juga sih ya. Dan mungkin segitu ya teman-teman ya, mungkin bisa dipahami lagi ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen ya, dan sampai jumpa.